Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi jaringan wireless ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan wireless dan juga beberapa buah komponennya. Yang pertama, pengertiannya yakni wireless internet adalah layanan yang dapat diakses tanpa koneksi kabel basic ke komputer dengan menggunakan jaringan internet. Oke, saja pengertian wireless di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router. Maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Pada jaringan wireless terdapat tiga buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama sinyal radio, yang kedua format data, dan yang ketiga yakni struktur jaringan. Saat mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, receiver digunakan untuk dan antena yang membantu transmitter data receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang dan meningkatkan dan menangkap sinyal radio. Oke, selanjutnya saya akan melakukan simulasi ya jaringan wireless ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita buka terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini terdapat sebuah laptop, smartphone, access point 1, access point 2, dan juga sebuah switch. Oke, kita langsung saja di sini. Kita setting dulu di access point 1. Kita klik, lalu klik config, lalu di port 1. Oke, di sini SSID-nya kita rubah menjadi AB1 dan juga ganti WPA 2PSK harusnya. Sebentar kita ganti dulu di sini untuk channelnya channel 1 WPA 2PSK, lalu klik 1234567 untuk passwordnya. Kita keluar. Selanjutnya untuk access point 2 kita klik juga config, lalu port. Di sini ganti AP2 maksud saya. Channelnya kita ganti tetap 6 ya di sini. Oke, disable authentication-nya jadi disable. Langkah selanjutnya untuk laptop ini kita akan cabut sebuah port di sini supaya bisa tersambung oleh access point. Kita cabut terlebih dahulu, lalu menggantikan dengan WPC 300N. Kita pasang, lalu kita on-kan kembali. Tunggu dulu terlebih dahulu 20 detik sampai beberapa detik gitu. Kita tunggu dulu. Ntar ini kok masih belum. Ya, langsung saja kita setting di config data laptop wireless 0. Di sini SSID-nya kita rubah menjadi AP1, lalu authentication-nya menjadi WPA 2PSK. Kita masukkan passwordnya yang tadi 1234567 Untuk IP configuration kita ubah jadi static. Sini 192.168.1.28 129 maksud saya. Sini karena 125 kita ganti 128 untuk agar. Oke, selanjutnya untuk smartphone. Nah, itu sudah tersambung ya dari laptop ke access point 1. Wireless 0 kita rubah terlebih dahulu.
namanya menjadi AP2. Kita rubah AP2 lalu disable. Selanjutnya untuk IP addressnya 192.168.1.130 terus /25 jadi 128 di sini. Oke. Selanjutnya kita akan tes untuk apakah jaringan laptop sudah tersambung ke jaringan smartphone. Kita tes terlebih dahulu. Caranya yakni klik laptopnya terlebih dahulu, klik lalu di sini di desktop command prompt sini kita ketikkan ping lalu IP dari smartphone yang kita masukkan tadi yakni 192.168.1.130. Kita enter. Oke. Berhasil ya di sini. Karena ini sudah tersambung dari laptop ke smartphone. Mungkin sekian dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk tentang jaringan wireless ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DHCP server dan juga akan melakukan simulasi mengenai DHCP server dengan menggunakan topologi ini ya. Oke. Langsung saja untuk pengertiannya. DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP server. Setelah memberikan nomor IP, maka server memindahkan nomor IP yang ada di DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nama IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP IP dengan sendirinya tidak dapat tersambung dengan jaringan tersebut. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak diperbarui permintaan kembali. Maka nomor IP tersebut kembali kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP kepada klien yang membutuhkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan DHCP server. Yang pertama, memudahkan transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Untuk kelebihan yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya IP tersebut bisa dipakai oleh klien lain jika klien tersebut dalam keadaan off. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat untuk jangka waktu tertentu dari server. Selanjutnya, kekurangan dari DHCP server yakni sangat tergantung pada server pusat ya, yakni maka dari hal itu jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan tidak dapat saling terhubung. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi DHCP server menggunakan siswa paket tracer. Di sini kita menggunakan struktur jaringan yang kita gunakan menggunakan pada video sebelumnya ya, yakni jaringan wireless. Nah, mudah saja kita lakukan. Di sini kita tempatkan sebuah server, kita tambahkan sebuah server. Nah, sebentar. Ya benar, di sini kita tambahkan sebuah server di sebelah switch. Kita kasih nama DHCP server. Lalu kita klik sebentar, kita klik config,
Lalu fase Ethernet 0 kita setting di sini IP-nya yakni 192.168.1.253. Lalu untuk subnet masknya karena /25 jadi 128. Oke, selanjutnya kita juga akan setting DHCP-nya pada klik service, lalu DHCP, lalu kita on kan. Baik, di sini kita default gateway-nya kita ganti terlebih dahulu jadi 192.168.1.254. Lalu DNS servernya juga kita setting menjadi 133.33.33.0. Untuk start IP address-nya, bentar, ini ganti 1. Selanjutnya untuk start IP address-nya kita rubah di sini 128 menjadi 151. Untuk maksimum number of users kita ganti 50 saja. Oke, tidak ada lagi. Selanjutnya kita add. Sebentar. Harusnya kita save ya di sini, bukan kita add. Bentar. Kita ulang lagi seperti tadi. Default gateway-nya 192.168.1.1.254 tadi. Lalu untuk DNS servernya 33.33.33.1 diganti 151. Dan juga untuk number of usernya kita rubah menjadi 50. Sini kita save. Oke. Benar. Lalu kita setting untuk laptopnya. Kita di desktop tadi, lalu IP configuration kita rubah menjadi DHCP. Kita tunggu sebentar. Sebentar, ini kok DHCP file ada yang bermasalah di sini. Sebentar. Oh ya, mungkin benar, ini belum saya sambungkan, lupa, maaf. Sambungan terlebih dahulu. Kita tunggu dulu, harusnya sudah tersambung ya. Kita rubah statik lagi, lalu kita rubah ke sebenarnya ini harus hijau terlebih dahulu supaya bisa tersambung. Coba kita coba lagi. Masih violet. Sebentar, ini belum hijau, ini harusnya hijau terlebih dahulu supaya bisa tersambung. Nah, ini sudah hijau. Kita coba lagi. Kita klik statik, lalu kita DHCP. Successful ya, request successful. Sini menggunakan IP yang terakhir 151 yang seperti kita masukkan tadi. Lalu kita akan juga setting kepada smartphone, desktop, IP configuration kita rubah menjadi DHCP. Berhasil juga ya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian dan simulasi tentang jaringan wireless dan juga DHCP server. Kurang lebihnya kalau ada salah mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.